di Jaki kita temuin ada beberapa anomali. Ada anomali-anomali yang sifatnya kelihatan banget kalau ini tuh sebenarnya bukan dilakukan oleh human, bukan dilakukan sama manusia gitu. Nama saya Rizky, saya dari tim pengembangan produk dan layanan. Saya Wawan dari Divisi Pengembangan Produk dan Layanan. Perkenalkan, nama saya Dita Purnamaraya dari Divisi Infrastruktur. Bicara tentang keamanan, Jakarta Smart City sebenarnya punya 3 poin utama. Yang pertama adalah confidentiality, yang kedua ada integrity, dan yang ketiga adalah availability. Nah, dari 3 poin tadi, concern utama Jakarta Smart City meliputi 3 aspek. Yang pertama itu adalah network security, yang kedua application security, dan yang ketiga adalah data and information security. Bicara tentang ancaman, resiko dan ancaman ini tidak hanya berbicara tentang Jakarta Smart City, tapi ini masih common dan udah umum banget bicara keamanan ini menyangkut tentang ekosistem digital. Nah, biasanya ancaman-ancaman yang muncul itu seperti apa sih? Kalau dari sisi kita pengembang aplikasi itu paling umum banget biasanya ada kayak namanya SQL injection atau script code injection, terus kemudian ada namanya hijacking atau pencurian data, terus ada juga namanya spam yang dilakukan sama komputasi atau bot kayak gitu. Kalau di sisi infrastruktur, kami dari tim divisi infrastruktur beberapa lapis. Dari atas ada contohnya anti DDoS, ada WAF, Web Application Firewall, dan firewall untuk jaringannya sendiri. Dari sisi endpoint, laptop dan HP lain menggunakan ada namanya antivirus. Secara global ya, jadi kalau berkenaan dengan security, biasanya itu ada beberapa layer ya, mulai dari layer human-nya, manusianya, kemudian juga ada layer mengenai infrastruktur ataupun juga aset-aset. Jadi untuk di divisi pengembangan produk dan layanan, kami fokus pada security pada aplikasi. Jadi mulai dari misalkan input validasi, kemudian enkripsi data, lalu terkait juga dengan misalkan inputan seperti CAPTCHA dan lain-lain. Oke, bicara CAPTCHA itu sebenarnya completely automated public Turing test to tell computers and human apart. Jadi sebenarnya pada intinya CAPTCHA ini mempelajari dan membaca habit atau kebiasaan mana sebenarnya yang dilakukan sama otomasi komputer sama dilakukan sama manusia biasa gitu. Nah, kalau buat itu kan pola-polanya udah kelihatan nih. Pola-pola anomalinya seperti kelihatan. Dan terakhir pun kenapa kita butuh adanya CAPTCHA, karena di Jaki kita temuin ada beberapa anomali. Ada anomali-anomali yang sifatnya kelihatan banget kalau ini tuh sebenarnya bukan dilakukan oleh human, bukan dilakukan sama manusia gitu. Contoh di laporan warga nih, salah satunya di laporan warga. Ada satu aktivitas yang memang kelihatan banget kalau ini tuh dilakukan bukan sama pelapor pada umumnya gitu. Misalkan dalam satu waktu yang bersamaan ada laporan yang masuk dalam satu entitas yang sama sejumlah sekian puluh kali gitu. Kan secara logik sepertinya tidak mungkin gitu ya. Makanya kita butuh CAPTCHA tadi. Fungsi utamanya adalah untuk memfilter mana sebenarnya ini laporannya asli apa bukan kayak gitu. Yang kedua memang fungsinya adalah untuk meningkatkan performa dari server. Jadi data yang masuk memang benar-benar data yang harus diproses. Kalau harapan buat warga Jakarta khususnya ya, pengguna Jaki atau CRM atau ekosistem digital yang ada di Jakarta Smart City sebenarnya harapannya cuma satu, jangan takut untuk menggunakan Jaki, CRM atau aplikasi lainnya yang dibangun di Pemprov DKI. Karena dari sisi kami pengembang dan dari teman-teman infrastruktur juga kami sudah berupaya maksimal untuk mengamankan seluruh data-data yang ada di kita. Lalu kita juga membutuhkan feedback kepada warga Jakarta agar kita dapat terus berkembang dan memberikan inovasi-inovasi yang terbaru bagi warga Jakarta.